Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik Pesohor Deddy Corbuzier sebagai salah satu staf khususnya. Pelantikan ini pun menuai kritik karena dilakukan di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran. Lantas berapa ya kira-kira besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Deddy dan staf sus lainnya setiap bulan yang dibayarkan dari APBN? Deddy Corbuzier diangkat sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Pelantikan digelar di Kemenhan Jakarta, Selasa 11 Februari 2025. Selain Deddy, Menhan Syafri juga melantik Maijen Purnawirawan Sudrajat sebagai staf sus Menhan bidang diplomasi pertahanan, Kris Wijoyo Supanji sebagai staf sus Menhan bidang tata negara, Lenis Kogoya sebagai staf sus Menhan bidang kedaulatan NKRI, Indra Irawan sebagai staf sus Menhan bidang ekonomi pertahanan, dan Sylvia Evi Widiantari Sumarlin sebagai asisten khusus Menhan bidang cyber security. Total ada 5 staf sus dan 1 asisten khusus yang dilantik hari itu. Aturan mengenai staf khusus tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pasal 68 menyebut jumlah staf sus di satu kementerian maksimal 5 orang. Sementara terkait gaji dan tunjangan staf khusus diatur dalam Pasal 72 Ayat 1. Di situ tertera, hak keuangan dan fasilitas staf khusus menteri setara jabatan struktural eselon 1B atau setara dengan golongan 4E. Bila merujuk Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil, kisaran gaji Deddy Corbuzier di rentang antara Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200. Selain gaji pokok, staf sus seperti Deddy Corbuzier juga bakal menerima beberapa tunjangan sebagaimana yang diterima PNS, antara lain jabatan struktural atau fungsional, tunjangan umum, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan atau beras, gaji ke-13 hingga ke THR. Namun tunjangan terbesar berasal dari tunjangan kinerja. Besaran tukin yang berlaku di Kementerian Pertahanan untuk pejabat eselon berkisar Rp20.695.000 hingga Rp29.085.000 per bulan untuk 2 kelas jabatan tertinggi sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2018. Gaji dan tunjangan ini seluruhnya berasal dari APBN. Pengangkatan staf sus di tengah upaya efisiensi anggaran ini pun menuai kritik dari publik lantaran dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi yang tengah diagungkan Presiden Prabowo Subianto. Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gulvino Guevarato, mengatakan pengangkatan staf sus itu tidak etis dilakukan di tengah kebijakan Presiden Prabowo mengefisiensikan anggaran. Ia pun mempertanyakan urgensi pelantikan staf sus dan asisten khusus sebagai pejabat baru di lingkungan Kemenhan. Selain menghabiskan anggaran, kompetensi pejabat yang dilantik juga dipertanyakan. Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf sus di tengah adanya efisiensi ini tentunya menimbulkan pertanyaan, seberapa penting sebenarnya peranannya sehingga Menhan harus segera melantik pembantunya di situasi seperti ini. Apalagi kita sama-sama tahu seluruh gaji dan tunjangan mereka dibayarkan oleh APBN. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan pelantikan staf sus di tengah efisiensi anggaran pemerintah?